Salam sejahtera untuk kita semua, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali untuk mengikuti bacaan renungan firman Tuhan bagi kita dengan topik yang baru sebagai berikut. Apakah agama itu? Adakah manfaatnya sekarang dan kemudian? Jika manusia memerlukan mengetahui sesuatu dari perkara yang satu yang melebihi perkara lainnya, maka itulah jawaban terhadap kedua pertanyaan yang berikut ini. Apakah agama itu? Adakah manfaatnya sekarang dan kemudian? Banyak orang menyangka bahwa agama adalah terdiri dari pergi ke gereja, berdoa, memiliki moral-moral yang baik, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak bermain dengan taruhan, tidak berjudi, tidak menghadiri pertunjukan-pertunjukan, tidak memakan barang-barang tertentu, berbuat atau tidak berbuat, ini, itu, dan lain-lainnya. Orang-orang lain mengira agama adalah tidak lebih dari hanya beberapa bentuk tata tertib sosiologis, dan bahwa gereja adalah suatu tempat di mana orang dapat saling berkenalan, dan sebagainya, dan sebagainya. Marilah kita melihat sebagai berikut. Yesus ditantang oleh seorang penghulu muda yang mengatakan kepadanya, "Saya sudah melaksanakan semua perintah, apalagi yang patut saya perbuat untuk masuk ke dalam hidup yang kekal?" Berikut ini menyusul jawabannya. Lukas 18 ayat 22, kini setelah didengar Yesus akan semua perkara ini, maka ia berkata kepadanya, "Masih satu perkara lagi yang belum kau lakukan, juallah semua yang kau miliki, lalu bagi-bagikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di dalam surga, kemudian datanglah kemari, ikutlah aku." Untuk memahami kata-kata firman ini kita harus membaca bersamanya kata-kata firman yang lain sebagai berikut. Yohanes 3 ayat 1-3, ada seseorang dari antara orang-orang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang penghulu Yahudi. Orang ini datang kepada Yesus pada malam hari lalu mengatakan kepadanya, "Rabi, kami tahu bahwa Anda adalah seorang guru yang datang dari Allah, karena tak seorang pun dapat melakukan semua keajaiban ini yang Anda lakukan, terkecuali Allah menyertainya." Yesus menjawab sambil mengatakan kepadanya, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah." Baik orang muda yang kaya itu maupun Nikodemus kedua-duanya adalah pemimpin. Dan walaupun Nikodemus mungkin tidak sekaya orang muda itu, namun bagaimanapun juga ia bukanlah orang miskin. Tetapi mengapa kepada yang seorang dimintakan supaya membagi-bagikan harta kekayaannya kepada orang miskin, dan kepada yang lainnya dianjurkan untuk dilahirkan kembali? Mengapa tidak keduanya diwajibkan membayar harga yang sama untuk keselamatan? Berikut inilah alasan-alasannya. Untuk menghindar agar tidak kelihatan, ia berada bersama-sama dengan Yesus. Maka Nikodemus telah datang kepadanya, bukan pada siang hari, melainkan secara diam-diam pada malam hari. Sebaliknya pemimpin muda itu telah datang kepada Yesus bukan saja secara terbuka pada siang hari, melainkan juga sementara orang banyak masih berada bersama-sama dengannya. Oleh karena itu pangkal halangan daripada pemimpin muda yang kaya itu adalah kekayaannya, dan pangkal halangan dari Nikodemus adalah kesombongannya. Jadi, jelaslah, untuk penyakit yang seorang diperlukan jenis pengobatan yang satu, dan untuk penyakit orang yang lain diperlukan jenis pengobatan yang lain pula. Yesus tidak pernah meminta kepada seseorang untuk menganut agamanya, tetapi ia minta mereka supaya mengikut dia, untuk menjadi salah seorang dari murid-muridnya. Pemimpin kaya yang muda itu tidak dapat mengikut Tuhan karena hatinya telah dipusatkan pada kekayaannya. Dan Nikodemus tidak dapat mengikut Tuhan karena ia adalah sangat sombong sehingga malu dilihat berada dalam rombongan orang-orang sederhana dan Yesus yang dibenci itu yang diikuti oleh para nelayan yang bersahaja. Untuk menyingkirkan semua halangan itu, maka yang seorang harus meninggalkan semua harta kekayaannya, dan seorang yang lainnya harus meninggalkan kesombongannya. Untuk menghapuskan kesombongan orang harus dilahirkan kembali. Ia harus menjadi seorang manusia baru. Tetapi untuk menghapuskan cinta akan uang, orang harus memberikan uangnya kepada mereka yang betul-betul membutuhkannya. Timely Greetings Jilid 1 nomor 49 halaman 3-4 paragraf 3. Sambungan bacaan ini akan kita lanjutkan pada esok hari atau masa berikutnya. Salam sehat selalu dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Semoga roh kebenaran akan menuntun kita semua kepada seluruh kebenaran dengan pemahaman yang terus semakin jelas di dalam nama Yesus. Amin.